Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Falhamdulillah, kita lanjutkan pada pembahasan At-Tawabi yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang na'at, ya kan? Tawabi yang pertama yaitu na'at, dan na'at terbagi menjadi dua, na'at hakiki dan na'at sababi. Kalau dia na'at hakiki, maka na'at tersebut merofakkan isim dhamir. Adapun kalau na'at sababi, maka dia merofakkan isim zahir, yaitu isim yang setelahnya sebagai fa'il. Kemudian juga kita sudah membahas pembahasan qat'un sifah, qat'un na'at, yaitu kalau ada man'ud yang maklum telah diketahui man'udnya, kemudian didatangkan na'at setelahnya, maka boleh diputuskan hukum na'atnya menjadi maf'ulun bih atau sebagai khabar, seperti yang kita contohkan di grup WA. Kemudian pembahasan selanjutnya, tawabi yang kedua yaitu taukid. Wat taukid. Naqra huna qala al-muallif rahimahullahu taala. Wat taukidu, taukid. Wa huwa imma lafziyun. Ada kalanya taukid tersebut taukid lafzi, yaitu taukid yang bersifat pengulangan secara lafaz. Secara lafaz diulangi sama dengan muakkadnya, baik itu isim, fi'il atau huruf. Contoh yang isim yaitu nahwu akhaka innaman la akha lahu. Akhaka yang pertama i'rabnya sebagai maf'ulun bih. Dia maf'ulun bih dari fi'il yang dihilangkan, yaitu ilzam. Sertailah, bersamalah dengan saudaramu, gitu. Adapun akhaka yang kedua, dia sebagai taukid, taukid lafzi dalam bentuk isim, sama bentuk dengan yang maf'ulun bih yang pertama tadi, akhaka taukid. Kemudian wa nahwu, dan contoh yang lain yaitu contoh fi'il, pengulangan fi'il. Ataki lahiquna ihbisi. Ataki ini fi'il madi, ata kemudian domir ki. Kemudian ataki yang setelahnya menjadi taukid. Kemudian ihbisi ini fi'il amr. Ihbisi yang kedua dia fi'il amr sebagai taukid. Wa nahwu ataupun contoh yang huruf. La abuhu bihubbi basnata innaha. Di sini la harfun nafi. Kemudian didatangkan la yang kedua sebagai taukid bagi la yang pertama. La abuhu bihubbi basnata innaha. Tidak, aku tidak menampakkan rasa cintaku kepada si Basnah nama wanita. Kemudian walaisa minhu, dan bukan di antara contoh taukid lafzi, yaitu qaulullah ta'ala dakka wa fa idza dukkatil ardu dakka, ya. Dakkan yang kedua, kalla idza dukkatil ardu dakka. Nah, dakkan yang kedua dia bukan taukid kepada dakkan yang pertama. Dakkan yang pertama kan i'rabnya sebagai maf'ul mutlaq. Adapun dakkan yang kedua ini bukan taukid walaupun pengulangan lafaz. Nah, apa i'rabnya? Dakkan yang kedua ini dia sebagai hal, dikarenakan maknanya nanti lebih cocok untuk hal. Karena kalau kita maknakan dengan makna taukid misalnya,
Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi digoncangkan. Kan cuma makna taukid, penguatan. Padahal makna dan tafsir yang sesuai dengan ayat ini yaitu apabila bumi digoncangkan, setelah goncangan maksudnya ada urutan goncangan kemudian goncangan lagi. Bukan untuk sebagai penguat saja tapi adanya urutan. Maka yang lebih tepat ini bukan contoh taukid lafzi. Atau contoh yang lain firman Allah Ta'ala, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini juga sama. Saffan ba'da saffin maknanya. Saf kemudian saf lagi. Kemudian taukid yang kedua, yang pertama tadi lafzi, yang kedua maknawiyun. Taukid maknawi dari sisi makna. Secara lafaz tidak sama, tidak pengulangan lafaz, tapi secara makna sama dengan muakkadnya. Wa huwa bin nafsi wal aini muakhkharatan anha. Yaitu dengan lafaz an-nafsu, nafsu, al-ainu. Kemudian muakhkharatan anha, yang mana al-ainu diakhirkan dari an-nafsu. Ini jitama'a jika berkumpul dua taukid. Misalnya ya, ja'a zaidun nafsuhu. Zaidun sebagai fa'il, nafsuhu sebagai taukid bagi zaidun. Kalau taukidnya dua misalnya, ja'a zaidun nafsuhu wa ainuhu. Ja'a zaidun nafsuhu ainuhu. Nafsuhu taukid yang pertama, ainuhu taukid yang kedua. Kalau digabungkan, kalau dikumpulkan dua taukid ini, maka kata nafsu yang pertama kali kita sebutkan, kemudian baru ainu. Ja'a zaidun nafsuhu ainuhu. Tidak boleh ja'a zaidun ainuhu nafsuhu. Harus nafsuhu duluan. Ini jitama'a jika bergabung. Wa yujma'ani ala af'ul. Dan kata nafsu dan ainu tersebut dijamakkan kepada wazan af'ul. Nafsu berarti anfus, ainun berarti a'yun. Ma'a ghairil mufrad. Jika muakkadnya ghairil mufrad, bukan mufrad. Paham ya? Mana taukid, mana muakkad? Ja'a zaidun nafsuhu. Nafsuhu taukid, zaidun muakkad, yaitu muakkad artinya yang ditaukid. Muakkad. Nah, kalau af'ul tadi, kalau dijamakkan menjadi wazan af'ul, ini boleh kalau muakkadnya bukan mufrad tapi musanna atau jama'. Misalnya ja'a al-muslimani musanna atau ja'a al-muslimuna jama', maka taukidnya anfusuhuma kalau dia musanna, kalau dia jama' anfusuhum. Wazan taukidnya tetap af'ul, cuma dhamirnya nanti disesuaikan, apakah dia musanna maka huma, kalau jama' maka hum. Ja'a zaidun nafsuhu, kalau bentuk musanna ja'a al-muslimani anfusuhuma, ja'a al-muslimuna anfusuhum. Kemudian wabikullin, dan taukid dengan kata lafaz kul. Nah, li ghairi musanna, lafaz kul ini boleh kita taukidkan untuk muakkad yang ghairu musanna, bukan musanna muakkadnya. Berarti mufrad termasuk, jamak termasuk. Dan syaratnya intajazza'a bi nafsihi, jika dia bisa terbagi dengan sendirinya. Misalnya kue misalnya kan bisa dibagi setengah kue atau seperempat kue. Atau misalnya kaum kan bisa dibagi, misalnya 100 bisa dibagi 2 atau 4 misalnya. Contohnya ja'a al-qaumu kulluhum, telah datang suatu kaum, kulluhum semuanya. Nah, ini bisa kita taukidkan dengan kata kul dikarenakan al-qaumu dia bisa tajazza'a bi nafsih, bisa terbagi menjadi 4 bagian, berarti 25.
Kemudian contoh yang lain, akaltu al-khubza kullahu. Aku makan roti semuanya. Al-khubza dia bentuk mufrad. Bukan seperti al-qaum yang jamak tadi, tapi al-khubza dia bisa terbagi walaupun mufrad, terbagi menjadi setengah atau sebagiannya sepertiga, 2/3. Maka boleh kita gunakan taukidnya dengan lafaz kullah. Akaltul khubza kullahu. Ini makna intajazza'a binafsihi. Kemudian au bi'amilihi, atau terbagi bukan karena dianya tapi karena amilnya. Misalnya tadi ya, akaltul khubza kullahu. Ini al-khubza walaupun dia bentuk mufrad tapi bisa terbagi. Atau kata beliau au bi'amilihi, atau dengan amilnya yang membuat dia terbagi. Contohnya tofa zaidun kulluhu. Si Zaid tawaf seluruhnya. Nah, pertanyaannya, Zaid tidak bisa terbagi kan? Enggak boleh dibagi setengah. Tapi di sini bisa ditaukid dengan lafaz kul. Mengapa? Dikarenakan tofa sebagai amil dari Zaid, dia bisa terbagi. Apa makna tofa? Tawaf. Zaid tawaf seluruhnya. Tawaf berapa putaran? 7 kan? Berarti ini bisa terbagi. Bisa 6, 5, 4, 3. Tapi di sini contohnya si Zaid tawaf semuanya. Dalam artian tawaf si Zaid sebanyak 7 kali putaran. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ya. Apakah yang beramal ini hanya lafaz tertentu aja seperti tofa? Enggak. Bisa yang lain, misalnya ya. Misalnya nih, ishtaraitu al-abda. Intinya bang, dia itu bisa terbagi karena amilnya. Kullahu misalnya. Aku membeli hamba sahaya, budak. Semuanya. Nah, di pembahasan fikih kan, yang namanya budak itu bisa dibeli setengah, ya kan? Setengah, misalnya kita beli dari si A, setengah. Jadi setengahnya bekerja untuk kita, setengahnya untuk yang lain. Nah, tapi kalau semuanya berarti semua budak itu milik saya, bukan untuk yang lain. Nah, padahal kan al-abdu hamba, manusia bisa terbagi enggak? Enggak bisa kan, mati nanti kalau terbagi. Tapi dari sisi amilnya, ishtara itu tadi yang mana budak bisa diperjualbelikan setengah atau sebagian, maka bisa ditaukidkan dengan lafaz kullahu. Kalau contohnya gini bisa nggak Ustaz? Syaribtu al-ma'a kullah. Syaribtu al-ma'ah kullaha. Bisa bang. Air kan memang bisa terbagi bang. Nah Ustaz. Ya. Berarti itu termasuk yang mana tadi? Yang pertama kan, yang intajazza'a binafsihi kan, bukan bi'amilihi. Kemudian taukid bikila wa kilta dengan lafaz kila dan kilta. Lahu baginya yang pertama syarat kila dan kilta sebagai taukid in sahha wuqu'ul mufradi mawqi'ahu. Jika sah mufrad menduduki posisi kila tadi. Contohnya ya, Ja'a az-zaidani kilahuma. Telah datang si Zaid, telah datang dua si Zaid. Telah datang dua Zaid, ya kan? Zaid A, Zaid B misalnya. Telah datang dua Zaid. Kilahuma, keduanya. Ini sebagai taukid. Nah, syaratnya tadi in sahha wuqu'ul mufradi mawqi'ahu, sah bentuk mufrad menduduki posisinya. Nah, sah kita ubah misalnya jadi Ja'a Zaidun wa Zaidun kilahuma. Sah enggak?
untuk menggantikan az-zaidani. Bisa ya kan? Ja'a Zaidun wa Zaidun kilahuma. Atau misalnya ja'a Amrun wa Zaidun kilahuma. Bisa juga. Kilahuma di sini tergantikan menjadi bentuk mufrad Ahmad dan Zaidun. Atau contoh yang lain, ja'a ahaduz zaidaini. Telah datang salah satu dari si Zaid, kilahuma, keduanya. Bisa kan bentuk mufrad menggantikan az-zaidani sebagai perwakilan dari kilahuma? Bisa jawabannya. Kemudian syarat yang kedua, ittahada ma'nal musnad. Ittahada, berkesesuaian, sama. Ma'nal musnad, makna fiilnya. Musnad itu artikan dengan fiil. Contohnya tadi, ja'a al-muslimani kilahuma. Al-muslimani sebagai fa'il. Apa musnadnya? Apa fiilnya? Ja'a. Muslim yang satu sama muslim yang dua yang tadi sama-sama ja'a. Beda halnya dengan misalnya ja'a Ahmadu wa kharaja Zaidun kilahuma. Ini tidak bisa sebagai taukid. Kenapa? Dikarenakan musnadnya atau fiilnya tidak sama. Yang pertama ja'a, yang kedua kharaja, tidak sama. Harus sama. Kemudian wa yudhafna li dhamiril muakkad, dan taukid dengan nafsu, ainu, kullu, kemudian apalagi tadi kila dan kilta. Dia nafsu, ainu, kullu, kila dan kilta dimudhafkan ke dhamir yang sesuai dengan muakkad. Contohnya ja'a Zaidun, maka nafsuhu ada hu di situ, kembali ke Zaid. Ja'al qaumu kulluhum, hum kembali ke al-qaumu, dan yang semisalnya. Kemudian taukid selanjutnya wa bi ajma'a wa jam'a. Ini juga termasuk bentuk taukid ya kan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un misalnya. Ajma'un sebagai taukid bagi al malaikatu. Bisa juga ditambahkan kawan-kawannya ajma'un. Bagi yang sudah belajar zulmiyah kan ada kawan-kawannya ajma', yaitu apa? Akta'u, abta'u, absa'u. Misalnya ja'a Zaidun ajma'u, akta'u, absa'u. Ditambahkan taukid semuanya bisa. Wa bi ajma'a wa jam'a. Kemudian dengan ajma' wa jam'a. Wa jam'ihima, dan jam' keduanya yaitu ajma'un. Misalnya ghairu mudhafah. Nah, kalau ajma' itu tidak dimudhafkan. Beda dengan nafsu dan ainu, kullu, kila dan kilta yang tadi. Tapi kalau ajma' dan jam'a dia tidak dimudhafkan. Baik, hal yang indakum soal. Kalau ajma' itu untuk yang muzakkar ya, kalau jam'a untuk yang muannas. Kemudian pembahasan masih taukid. Wahia, yaitu taukid tersebut. Taukid ada banyak bahasanya ya. Taukid, takkid, takid ya. Taukid, takkid, takid. Kemudian wahia bi khilafin nu'ud. Taukid tidak sama dengan na'at. Mengapa? Fala yajuzu an tata'atafal muakkidatu. Tidak boleh kalau banyak taukidnya dihubungkan dengan huruf ataf. Misalnya ja'a Zaidun nafsuhu wa ainuhu wa ajma'u, misalnya pakai waw, pakai huruf ataf, atau huruf fa. Ja'a Zaidun nafsuhu fa ainuhu fa ajma'u, tidak boleh. Beda kalau dengan na'at. Kalau na'at tuh bisa, misalnya ja'a Zaidun al-fadilu, kemudian wal karimu, kemudian apa lagi? Wal ghaniyu. Bisa na'at kita buat menjadi ataf dengan perantaraan huruf waw atau yang semisalnya. Tapi kalau taukid tidak boleh diberikan huruf ataf. Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu ajma'u, tidak boleh ja'a Zaidun nafsuhu wa ainuhu wa ajma'u.
Kemudian wala an yatba'na nakiratan. Nah, taukid tersebut tidak boleh muakkadnya dalam bentuk nakirah. Maka yang tadi kita contohkan dalam bentuk ma'rifah semua kan, akaltul khubza kullahu, ma'rifah al-khubzanya muakkadnya. Tafa zaidun kulluhu, zaidun ma'rifah muakkadnya. Tidak boleh kalau muakkadnya nakirah. Tapi wa nadara, jarang kita jumpai. Ini di dalam syair itu pun cuma sedikit. Ya laita iddata haulin kullihi rajabun. Ini syair yang sebagai syahid taukidnya adalah kullihi. Adapun muakkadnya yaitu haulin. Haulin dalam bentuk nakirah kan. Tapi padahal kita pelajari tadi muakkadnya harus ma'rifah. Wala an yatba'na nakiratan. Nah, dikarenakan di sini syair dan itu pun jarang kita jumpai, maka boleh-boleh saja. Ya laita idda tahulin kullihi rajabun. Duhai kiranya semua bulan itu cuma bulan Rajab. Kalau anak-anak apa? Duhai kiranya semua bulan itu bulan Syawal, ya kan? Hari raya dapat duit, makan-makan, main-main. Atau supaya untuk ibadah apa? Ya laita idda tahulin kullihi Ramadan, ya kan? Ustaz, Iya. udah ingat Ustaz? Iya. Contoh yang beramal tadi Ustaz, yang dengan amalnya itu kalau contohnya amil tuh amila zaidun kulluhu bisa Ustaz? Si Zaid beramal semuanya, maksudnya beramal ini ya, Bekerja Ustaz. bekerja, maksudnya merampungkan semua kerjaannya ya. Misalnya kerjaannya ada 10, misalnya sebagian, ya boleh. Itu termasuk yang beramal Ustaz? Ya bi'amilihi. Nah, Ustaz. Afwan. Nah, kemudian tawabi yang ketiga yaitu atful bayan. Ini atful bayan baru pernah ya kan kita bahas. Adapun di Jurumiyah belum kita jumpai, di Muyassar belum kita jumpai. Kita jumpai di Qatrun Nada. Atful bayan dia sama seperti badal kul min kul. Cuma nanti ada sisi perbedaannya sedikit. Baik, kita baca wa huwa tabi'un muwaddihun. Atful bayan yaitu isim yang tabi mengikuti matbu'nya. Kemudian fungsinya muwaddihun. Fungsinya sebagai penjelas. Kemudian au mukhassisun atau fungsinya sebagai mentaksis, mengkhususkan. Jamidun, dan dia bentuknya jamid bukan mustaq, ghairu muawwal, tidak boleh ditakwil. Nah, tidak boleh ditakwil. Kalau na'at yang kemarin kita bahas kan ada dia jamid tapi bisa ditakwil. Misalnya ra'aitu Zaidan hadza, aku melihat Zaid yang ini. Hadza di situ dia jamid tapi bisa ditakwil menjadi mustaq. Hadza ditakwil ke al-musyaru ilaihi. Al-musyaru ilaihi dalam bentuk isim maf'ul sebagai takwilan dari hadza. Tapi kalau di ataf bayan dia ghairu muawwal, tidak ditakwil. Fayuwafiqu matbu'ahu, maka hukumnya ataf bayan mengikuti matbu'nya. Dikarenakan ini pembahasan tawabi. Nah, contohnya uqsimu billahi Abu Hafsin Umaru. Uqsimu billahi Abu Hafsin Umar. Aku bersumpah kepada Allah. Bukannya. Abu Hafs Umar bersumpah kepada Allah. Nah, di sini Abu Hafsin kemudian Umar. Abu Hafsin dia sebagai fa'il, Umar sebagai ataf bayan. Umarnya sebagai ataf bayan. Fungsinya tadi kalau kita lihat dia muwaddihun. Umar di sini muwaddihun li Abi Hafs. Umar menjelaskan lafaz Abu Hafsin.
Abu Hafsin yang mana? Yaitu Umar. Itu kalau fungsinya sebagai muwaddih. Tapi kalau mukhassis contohnya hadza khatamun hadidun. Ini cincin besi. Khatamun dia sebagai matbu'nya matbu'nya, hadidun sebagai ataf bayannya. Dan dia mentaksis, mengkhususkan dari cincin. Cincin yang mana? Cincin besi, cincin emas, atau cincin apa? Kemudian didatangkan ataf bayan sebagai pentaksis, mengkhususkan dari khatamun. Dan kita lihat di sini Umar, hadid sama-sama jamid, ya kan, bukan mustaq. Kemudian ghairu muawwal, bukan ditakwil. Apa takwilnya Umar? Kan tidak ada. Hadid tidak ada juga. Nah, kemudian wa yu'rabu badala kullin min kullin. Wa yu'rabu badalu kullin min kull. Bisa ataf bayan tersebut di-i'rab sebagai badal kul min kul, sebagai badal. Badal yang biasa kita bahas di jurmiyah. Jika illam yamtani ihlaluhu mahal awal. Jika tidak terlarang ihlaluhu mahallal awal, si ataf bayan tersebut menduduki kedudukan yang pertama. Apa maksudnya nih? Ja'a Abu Hafsin Umar. Telah datang Abu Hafsin, yaitu Umar. Ini kan ataf bayan tadi kita bahas. Dari sisi dia muwaddih, Umar menjelaskan kepada Hafsin. Baik. Kemudian ini boleh nggak di-i'rab sebagai badal kul min kul? Jawabannya boleh. Mengapa? Dikarenakan syaratnya tadi kata beliau illam yamtani ihlaluhu mahallal awal. Jika si ataf bayan si Umar tersebut bisa menduduki posisi si Abu Hafsin. Bisa nggak kalau kita katakan Ja'a Umar? Bisa dipahami? Bisa. Ja'a Abu Hafsin, bisa dipahami? Bisa juga. Nah, ini maksudnya si Umar dia bisa menduduki posisi si Abu Hafsin. Ataf bayan bisa menduduki posisi matbu'nya, saling menggantikan maksudnya. Nah, contoh yang kedua tadi, hadza khatamun hadidun. Kalau ini tidak boleh kita i'rab sebagai badal kul min kul. Harus sebagai apa? Sebagai ataf bayan. Hadidun sebagai ataf bayan, bukan badal. Kenapa? Karena hadidun dia tidak menggantikan posisi khatam. Coba ganti. Hadza hadidun. Bisa nggak terwakili khotamnya? Ini besi. Kan besi banyak. Besi yang besi putih, besi yang hitam. Tapi bukan dalam bentuk cincin. Bisa bentuknya gelang atau sendok. Iya kan? Bukan harus cincin. Tapi kalau Abu Hafsin tadi, Abu Hafsin Umar, Umar ya si Abu Hafsin ya Umar. Misalnya Ja'a Abdul Halim Ibnu Taimiyah misalnya. Ibnu Taimiyah ya Abdul Halim ya Ibnu Taimiyah, ya kan? Beda dengan hadza khatamun hadidun. Hadidun belum tentu khatam dan khatam belum pasti dia hadid. Dia hanya ataf bayan menjelaskan khatam ini terbuat dari besi gitu. Ja'at imra'atu Aisyatu bisa Ustaz? Ja'at imra'atu Aisyatu. telah datang. Coba maknanya bang. Datang anak wanita si Aisyah atau bagaimana ini artinya? Ja'a Aisyatu imra'atu. Gak bisa ya Ustaz? Gak bisa. Yang pertama dia bedakan. Yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah tuh. Kemudian al-imra'ah belum tentu si Aisyah. Ustaz, kalau Ja'a Aisyatu Ummul Mukminin? Nah, itu termasuk atau bayan dan sekaligus badal kul min kul, ya kan? Sama seperti yang ini tadi, Ja'a Abu Hafsin Umar.
Nah, makanya Nabi bilang di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antara yang paling banyak itu nanti contoh atau bayan dan dia bisa di'rab sebagai badal kul mingkul itu kalau laqab, kunyah, gelar, ya kan. Misalnya jaa al ustadzu Ahmadu sebagai penjelas bagi al ustadzu. Jaa al imamu asy-Syafi'i misalnya, atau contoh-contoh yang lainnya. Nah, di sini faedah yaitu untuk menentukan atau bayan bisa diirab sekaligus badal, bisa amilnya diulangi. Misalnya tadi seperti yang tadi yang sudah kita katakan, jaa Abu Hafsin Umar. Boleh kita buat jaa Abu Hafsin, boleh jaa Umar bisa. Amilnya berulang jaanya. Tapi kalau hadza khatamun hadidun, hadza khatamun, kemudian hadza hadidun, beda kan? Hadza khatam sama hadza hadidun. Tapi kalau jaa Umar sama dengan jaa Abu Hafsin. Kemudian kaqaulil muallif kaqaulihi ana bunu tariki al-bakri bishrin. Ini maknanya aku adalah anak dari at-tarik yang meninggalkan al-bakri, si al-bakri. Ini bakri nama ya, nama. Kemudian nama ini nama apa namanya? Nama yang dinasabkan kepada Bakar bin Wa'il. Kemudian Bishrin, aku adalah anak yang meninggalkan Bakar bin Wa'il. Namaku siapa? Bishr. Wa qawlihi aya akhawaina abda syamsin wa naufala. Aya akhawaina, dua saudara. Yang pertama abda syamsin wa naufala. Nah, ini contoh yang tidak boleh kita i'rab sebagai badal kul mingkul, dikarenakan abda syamsin dia bukan akhawaina tapi salah satu dari akhawaina. Kan ada dua nih, abda syamsin dan naufala, dan kedua ini akhawaina, dua saudara kami. Abda syamsin saja ini tidak termasuk keduanya, jadi harus sama. Akhawaina ya abda syamsin wa naufala, bukan abda syamsinnya saja, sama seperti yang tadi. Fahimtum? Jaa aya akhawaina abda syamsin wa naufala. Di sini kita katakan sebagai atof bayan abda syamsin, naufala juga atof bayan dari akhawaina. Boleh enggak di'rab sebagai badal kul mingkul? Tidak boleh, dikarenakan abda syamsin dia bukan akhawaina, dua saudara kami, bukan. Abda syamsin itu cuma satu. Kemudian naufala satu lagi, harus digabung dia baru mewakili akhawaina. Tapi kalau cuma satu tidak boleh mewakili kedua yang tadi. Paham ini yang ayah akhawaina abda syamsin wa naufala. Nah, Bang Bayu, abda syamsin wa naufala, abda syamsin bisa enggak badal kul mingkul dari akhawaina? Abda Samsin ya Ustaz? Iya. Abda Samsin termasuk dari saudara, salah satu saudara keduanya Ustaz. Iya, nah boleh enggak badal kul mingkul? Badal kul mingkul kan artinya keseluruhan, sedangkan ini abda syamsin dia cuma sebagian dari akhawaina, berarti enggak boleh, ya kan? Iya. Kemudian naufala juga tidak boleh. Jadi i'rab yang boleh di sini abda syamsin wa naufala sebagai apa? Atau bayan. Iya, atau bayan. Misalnya ya, supaya gampang ya. Aya akhawaina abda syamsin wa naufala. Coba kalau kita hilangkan aya abda syamsin wa naufala. Di sini ada penambahan huruf atof, ya kan? Sehingga kalau dihilangkan naufalanya aya abda syamsin, maka tidak sama maknanya dengan aya akhawaina. Seperti yang Anda bilang tadi, faedah yaitu di antara supaya kita bisa mengetahui dia bisa di'rab sebagai badal kul mingkul, bisa kita ulangi amilnya. Jaa Umar, jaa Abu Hafsin. Nah, kalau ini aya akhawaina,
Bisa nggak ayah abda syamsin sama dengan ayah akhwaina? Tidak bisa kan? Tapi kalau badal ba'du mingkul itu lain lagi ceritanya. Ini kita bahas badal kul mingkul. Baik, habis pembahasan atau bayan, selanjutnya kita masuk ke ataf nasak ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk ke pembahasan ataf nasak. فنكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.